Sobat Akuntansi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Nah, apa sih APB desa itu? APB desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD melalui peraturan desa. Nah, tahun anggaran APB desa meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi, APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, APB desa terdiri menjadi 3, pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Atau penerima desa di sini adalah uang yang masuk ke rekening kas desa. Nah, pendapatan desa sebagaimana dimaksud diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendidikan. Berdasarkan kelompok, pendapatan desa terbagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana yang dimaksud terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, dan pendapatan asli desa lain. Nah, hasil usaha desa sebagaimana yang dimaksud adalah hasil BUM desa atau badan usaha milik desa. Sedangkan hasil aset terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, tambatan perahu, tempat pemandian umum, jalan irigasi, dan hasil aset. Nah, selanjutnya adalah swadaya partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli desa lainnya. Nah, swadaya partisipasi dan gotong royong maksudnya adalah sumbangan masyarakat desa membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Sedangkan pendapatan asli desa lainnya merupakan hasil pungutan desa. Nah, ini adalah contoh hasil pungutan desa yang merupakan pendapatan asli desa lainnya. Contohnya adalah pungutan izin mendirikan bangunan, pungutan izin usaha, pungutan jasa traktor, jasa peternakan, home industry, pungutan lain, dan iuran kepemilikan bengkel, iuran pemilik rental, iuran-iuran lainnya. Selanjutnya adalah kelompok transfer berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, kelompok transfer terdiri dari yang pertama ada dana desa. Yang kedua, bagian dari hasil pajak daerah atau retribusi daerah. Dana desa, retribusi daerah, alokasi dana desa atau ADD. Nah, kalau dana desa berasal dari APBN, maka alokasi dana desa itu berasal dari APBD yang minimal 10% berasal dari DBH atau dana bagi hasil dan dana alokasi umum atau DAU. Selanjutnya ada bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD provinsi dan bantuan keuangan dari anggaran atau APBD kabupaten atau kota. Jadi ada 5 ya. Yang pertama ada dana desa yang berasal dari APBN, kemudian ada hasil pajak daerah atau retribusi daerah tersebut. Yang ketiga ada ADD atau alokasi dana desa yang berasal dari APBD. Kemudian ada bantuan keuangan yang berasal dari APBD provinsi dan juga APBD kota. Nah, selanjutnya adalah kelompok dari pendapatan lain-lain. Nah, sebagaimana yang sudah dilihat di layar bahwa yang pertama ada penerimaan dari hasil kerja sama desa. Kemudian ada penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, bantuan perusahaan.
Yang ketiga ada penerimaan dari hibah dan sumbangan. Kemudian yang keempat ada koreksi kesalahan dan juga bunga bank. Nah, yang terakhir ada pendapatan lain-lain desa yang sah. Jadi, poin pentingnya dari kerjasama, bantuan perusahaan, hibah atau sumbangan, dan dari bunga bank. Sobat akuntansi, nah itu dia video pertama sampai dengan pendapatan desa. Selanjutnya untuk belanja desa dan pembiayaan desa ada di video berikutnya. Langsung saja dicek yuk.